sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera seluruh sahabat-sahabat Cik Raden, baik dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai selatan, dari seluruh penjuru Nusantara yang ada. Yang pasti Cik Raden mendoakan kalian, yang pasti Cik Raden selalu bermohon langsung kepada Sang Maha Pencipta, Maha Kuasa, dengan apa yang segala yang kita lakukan selalu diberikan kekuatan, lahir maupun batin, jiwa maupun raga. Mudah-mudahan atas apa yang kalian lihat, apa yang kalian saksikan, mudah-mudahan ini menjadikan suatu benar-benar yang namanya perjalanan yang nyata, ya. Yang pasti sahabat-sahabat, saya pada malam ini memohon, meminta secara langsung dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Artinya, di mana saya dalam kesulitan yang selama ini saya hadapi, saya nekat bersama Bang Reno untuk menyempatkan waktu di mana saya sudah ada di pinggiran pantai selatan, ya. Jadi nanti kalian lihat sendiri di mana saya live streaming pada malam ini. Jangan goyang-goyang men ya. Jadi supaya penonton enak lihatnya. Pada malam ini artinya memastikan, mudah-mudahan dengan doa restu, dengan kekuatan yang ada, mudah-mudahan menjadikan suatu doa kalian. Semoga dengan apa yang selama ini kalian lihat simpang siur, tidak jelas, karena Bang Re ada mengatakan di sungai, Bang Re ada mengatakan di dalam gua, Bang Re ada mengatakan di hutan, Bang Re ada mengatakan di Gunung Petir. Jadi yang pasti sahabat, segala sesuatu itu kita tetap semangat, optimis. Saya berkeyakinan Bang Re akan sehat, Bang Re akan selamat, bisa bersama kami lagi, ya. Karena kenapa? Disinilah yang namanya dinamika perjalanan lika-liku yang perlu kami hadapi. Saksikan terus, tonton terus, jangan di-skip-skip, biar kalian tidak pernah ketinggalan yang namanya notifikasi, ya, di channel Cik Raden, di channel sahabat-sahabat, di channel Bang Re Lampung. Jadi karena saya barusan kemarin juga sudah pulang dari pantai selatan, akhirnya saya ketika mendengar, saya memang ngutus, meminta, memohon ketika waktu itu dengan segera secepat mungkin bawa kameramen Bang Re Lampung, saksikan, kunjungi, datangi, artinya tempat persembunyian mereka di situ. Nah, ketika Jagabaya sama King Marpel, di situ mereka benar-benar peduli, setia. Ya, artinya di situ mereka cinta, menanamkan kebersamaan, menanamkan rasa kepedulian yang nyata, sehingga mereka muncul untuk kebenaran-kebenaran itu, memastikan keberadaan si setan abang selama ini menyembunyikan Bang Re. Saya yakin, seyakin-yakinnya, sahabat-sahabat Bang Re Lampung, ya, di situ yang setia, di situ yang nyata, di situ yang peduli. Artinya mereka saling menanamkan rasa kepedulian. Ketika Bang Re tidak ada, mereka benar-benar selama ini siang malam mencari titik terang yang sebenarnya. Walaupun mereka selalu dikelabui, selalu dibohongi, tapi semua itu mudah-mudahan petunjuk yang nyata kita langsung saya
nekat sekarang ini berangkat dari Pantai Selatan menuju ke apa namanya, ke Bunda Ratu Nyiro Kidul. Kalau memang saya malam ini bisa ketemu, alhamdulillah ya. Sahabat-sahabat, saksikan terus, tonton terus ya. Perlu saya ingatkan dulu ya, saya break sebentar. Apabila kalian mau pesan madu, silakan hubungi saja WA Ciraden. Nomornya 0821 5006 3346. Karena kalian kalau di dalam negeri itu cukup 300.000, kalian sudah mendapatkan 2 botol madu dan 1 minyak melati keraton. Kalau di luar negeri gimana, Cik? Kalau di luar negeri itu beda. Karena proses kita penghantaran, pengiriman, artinya jarak jauh tempuh yang kita harus lakukan, administrasi yang kami lakukan memang sangat sulit dan tidak semudah kita bayangkan. Jadi kalau ke luar negeri itu prosesnya agak lambat karena memang jarak yang harus kami tempuh susah. Jadi sahabat-sahabat kalau memang mau butuh pertolongan secara nyata untuk penyembuhan daripada pemulihan ketika kalian sakit, menderita, baik dalam tubuh kalian maupun di luar, mudah-mudahan ketika kalian membutuhkan madu ini, cukup saja kalau ke luar negeri itu 1.500.000. Bagaimana caranya, Cik? Cukup kalian transfer saja. Silakan catat nomor rekening Cik Raden di nomor 29 20 58 7162. Setelah transfer, fotokan buktinya. Setelah buktinya, kirimkan alamatnya yang lengkap, yang jelas. Ketika nanti kami hantarkan, kami kirim yang namanya pesanan kalian sampai ke depan rumah kalian langsung ya. Makanya jangan tinggalkan kesempatan ini, karena kesempatan tidak ada 2 kali ya. Apabila kalian mau pesan, langsung hubungi saja WA Ciraden ya di nomor 0821 5006 3346. Bisa juga kalian pesan sama sahabat-sahabat yang lain seperti Bang Reno, silakan. Sama, kalau di dalam negeri itu 300.000 sudah mendapatkan 2 botol madu dan 1 botol minyak melati keraton ya. Sudah jelas? Kalau kurang jelas hubungi saja WA Ciraden. Nah, sehubungan kita mau langsung berinteraksi, saya pengen coba dulu sahabat ya. Men, ikut saya nanti bagaimana caranya. Kita coba ke sana, kita center ke sana, ke depan sana men ya. Jadi kita mau jalan ke sana, centerin ke depan ya, bawa men, terus jalan, kita jalan ya. Nah situ aja men ya. Nah jadi men, di sini kalian lihat ya, saya coba biar kalian paham, bukan berarti saya di sini menyombongkan diri ya. Artinya saya bukan berarti saya mengada-ngada atau kita coba sekali saja ya. Kelihatan mainnya jelas ya. Nah ini pusaka ya, ini pusaka saya untuk menghadap Bunda Ratu. Nanti kalian lihat saya bisa ketemu langsung sama Bunda Ratu malam ini. Mudah-mudahan ada restu, ada izin dari Sang Maha Kuasa untuk pembuktian secara nyata. Jadi kalian, saya ini bawa kertas ya, kertas ya. Jadi kertas ini saya mau coba tempelkan dulu di sini sahabat. Nih, kita tempelkan di sini, kita coba tempelkan, kita taruh ya. Nah itu men, lihat ya, kelihatan ya, kelihatan ya, jelas ya, nyata ya. Mudah-mudahan saya punya interaksi ya. Kalau memang artinya ini jelas, kita akan coba ini men. Bisa men ya. Gimana caranya men? Di sini men, biar jelas men, biar enak men. Nah, mana ya? Biar nyata, biar kelihatan. Saya coba
Bergerak nggak ini men? Lihat ya. Ini saya diam kan men ya? Bergerak nggak? Duh, men, gimana caranya men ya? Kita lampu gimana penerangan kita men? Nggak jelas men. Men, keluar api nggak men? Ya? Nih kita taruh tisu nih men ya. Men. Ada apinya nggak men? Kelihatan men? Hmm? Rumput aja nyala men. Kelihatan? Tuh, kelihatan tuh. Mana men? Tuh. Ini. Waduh men. Mana coba? Biar ada enak interaksi. Kita bawa lampu men. Bawa lampunya men. Bawa lampu ya. Kita coba ke sini men. Mana penerangan kita men? Penerangan kita biar enak men. Ah ini men. Ini nih. Nah ya. Nih men. Terang ya. Terang ya. Nih. Ini gimana lampu kita nih? Coba men. Kita tes dulu sebelum bertemu Bunda Ratu nih. Duh. Hah? Keluar api ya? Kita coba lagi, bener nggak men? Hah? Keluar api? Kita coba dulu lagi ya. Iya. Lab ini soalnya men. Kris ini nggak sembarangan, mau saya tusukin ke setan merah ini nanti. Ya? Perhatiin men ya. Kau lihat men ya. Ya men, bisa nggak men? Belum ya? Yang bener men. Tadi keluar ya? Waduh. Coba lagi men, sekali lagi men. Nih, keluarin men. Waduh. Kelihatan men. Padahal nggak ada apa-apa nih men. Nih. Kayu begini men ya. Ya. Kayu begini saja. Kita taruh di sini men, kalau bohong ya. Kita pindah sini ya. Kita pindah sini men. Ya. Kita coba lagi men. Iya. Kita masih ada coba untuk mencobakan ini. Jangan takut, jangan ragu ya. Kita pengen memastikan karena kita mau menghadap Bunda Ratu ini. Ini taruh men ya, kelihatan ya men, kertasnya. Kita taruh sini nih, taruh ya. Tuh. Kelihatan men ya? Kelihatan ya? Benar ini? Jelas? Kelihatan nggak? Tuh, lihatin men. Perhatikan. Apa yang terjadi men?
Waduh, kenapa men? Ais, gimana caranya men? Hmm. Waduh, men. Jadi, kita sarung lagi ya. Bahaya. Lampunya bawa penerangan men, terang. Bawa men. Kita mau langsung saja men soalnya ya. Kita mau langsung saja. Uh, penerangan kita sini ya, sama kadarnya ya. Allahu Akbar. Asmen. Ya, ini pusaka biar nanti kita coba lihat. Jadi saya posisi saya di sini men ya. Kelihatan men ya? Ya, maju aja men, nggak apa-apa maju sini. Nah, kita taruh aja sini ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi apa namanya secara dalam nyata yang kita rasakan. Mudah-mudahan perjalanan demi perjalanan yang kita hadapi, mudah-mudahan jadi menjadi suatu kenyataan ya. Karena kita nggak mau segala sesuatu itu yang namanya katanya, ceritanya, yang pasti apapun bentuknya kita akan hadapi ya. Jadi saya mau coba ini sahabat bakar dupa ya. Bakar dupa biar cepat hadir sahabat. Kalau nggak pakai wangi-wangian susah ya. Kita pakai wangi-wangian. Ada asapnya men ya. Siapkan apa namanya lampumu men ya. Angkat lampumu, kita mau jalan ini ke pantai biar kamera kita manteng ya. Kelihatan badan saya kelihatan. Nah jadi kalau kelihatan, jadi kita mau jalan, kita mau menuju Bunda Ratu. Mudah-mudahan saya nggak ada apa-apa ya men. Kau lihat ke sana men sebentar, saya mau interaksi ya men. Kau itu kan pesisir laut men ya, jangan kau sini kau lihat sini ke saya sini men kameranya. Nanti kita ke sana dulu ya, nanti saya bawa kamera, kau jalan pelan-pelan di belakang di hadapan saya. Nah kita ke situ men, jalan situ dulu. Nah ya, terus pelan-pelan men ya. Terus men, kita ke jalan ke sana men. Hati-hati men, jangan ini buru-buru. Tunggu dulu, saya mau coba mau berinteraksi langsung dulu. Kalau memang ini ada keajaiban, ya mudah-mudahan kita bisa apa namanya bisa bertemu nih ya, bisa bertemu. Saya minta doa kalian men, sini men. Jadi kalau cirinya sahabat, kalau dupa ini sudah habis biasanya Bunda Ratu siap hadir. Men, situ aja men, tenang ya, nggak usah ikut-ikut saya kamu. Situ aja men. Iya. Nanti kau bahaya nanti kau dekat-dekat. Karena kita ini nggak jauh lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya dada ya nati ya muka ya wujud. Ya dada ya nati ya muka ya wujud. Ya dada ya nati ya muka ya wujud. Wujudkan wahai Bunda Ratu Nyiro Kidul. Saya datang dengan tulus silaturahmi, pengen menanyakan di mana sebenarnya keberadaan Bagi Lampung. Semoga petuahmu, pesanmu, petunjukmu, apa yang nanti saya dapat menjadikan suatu kenyataan
bagaimana usaha saya selama ini bersama sahabat-sahabat Bangi Lampung yang setia. Mudah-mudahan nanti saya akan tahu bagaimana sebenarnya dan keadaan Bangi Lampung. Hati-hati, men. Jadi saya sudah bisa coba ya. Kalau kalian ada melihat sesuatu jangan kaget. Saya yakin di hadapan saya sudah nggak jauh lagi. Coba men, ke sana men. Hah? Nah, men. Kelihatan men ya? Ya. Diam situ aja men. Kita tancapkan dulu ini. Ini suatu ciri bahwasanya saya akan menghadap, bertemu langsung ya. Nanti ada petunjuk apa, nanti saya akan bicara sama sahabat-sahabat ya. Men, kau pantau saja di situ, kamu nggak usah kemana-mana. Itu kelihatan jelas nggak kamera kita? Jelas, nyata ya. Ya. Suara burung gagak utusan tuh datang langsung ya, bukan rekayasa kita ini ya, bukan cerita. Tetap belum bisa kita dekat men ya, karena dupa kita belum beres tuntas. Kalau dupa kita sudah tuntas habis, nanti baru Bunda Ratu itu bisa bicara sama saya ya. Kita lihat, pantau dulu, kita lihat dulu ya, bukan berarti kita nggak langsung bisa ke sana. Itu ada hijau-hijau itu apa itu, kayak payung ya? Payung ya? Hah? Payung ya? Kelihatan ya? Hah? Payung ya? Dia diri di bawah payung ya? Jelas nyata ya? Ya, hati-hati men. Hati-hati. Mudah-mudahan ini benar-benar petunjuk ya. Kalau memang petunjuk itu yang kita harapkan. Karena saya nggak ada lagi yang mau saya tanyakan. Di mana Bang Rey sebenarnya dan keadaan posisi Bang Rey. Karena Bang Rey, saya yakin nanti apa jawaban dari Bunda Ratu, saya akan terima. Ini kita lab men, hati-hati men. Ya, situ aja, nggak usah dekat-dekat. Saksikan sahabat dan ikuti terus ya. Dengan apa perjalanan sama Cik Raden. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kenyataan. Ya, terima kasih kalian sudah hadir malam ini. Jangan lupa saya minta doanya ya. Kelihatan sahabat ya? Ya. Jadi sahabat-sahabat mau saya lihat, mau saya tanya kepada sahabat-sahabat, saya ini ada di pantai selatan ya. Kau bisa bawa itu men, bawa apa namanya, penerangan ya, ke sini dulu men. Nah nih, sini sini sini. Naik kau sini sih men, biar lihat laut. Ini laut ya, lihat. Hati, ini laut nih men. Lihat, kelihatan ya? Kita di laut, nggak mengada-ngada. Udah men, turun lagi men. Kau diam di situ men, kau pantau. Masih ada men? Masih kelihatan ya? Jelas ya? Silahkan kalian komentar, sebutkan nama kalian. Saya ada di pantai selatan. Saya tadi bersemboyannya, kalau dupa ini sudah habis, saya bisa ada izin untuk langsung berinteraksi dan ketemu sama Bunda Ratu. Jadi sekarang kita nunggu dupa dulu, sambil kita berbincang-bincang. Yang pasti, doakan saya. Dengan sekuat tenaga saya nawaitu bismillahirrahmanirrahim, pasrah kepada Allah, syariatnya dari Bunda Ratu, mudah-mudahan secepatnya Bang Rey akan kami temukan, saya temukan. Karena yakin, seyakin-yakinnya petunjuk nanti apapun yang terjadi,
saya siap nerima. Karena kenapa? Cemas, gelisah, sedih, duka, lara dibuat sama setan merah. Kalian tadi lihat, sebelum saya melangkah ke sini, saya sudah minta izin sama Bunda Ratu bahwa pusaka itu nanti akan menusuk daripada si setan merah. Biar katanya dia punya ilmu, katanya sono apa? Banaspati itu. Hah? Biar nanti pun saya yang hantam, dia kasih tusuk, biar geseng-geseng badannya situ. Ya, nah. Masih clear, men. Bawa payung dia ya. Nah, bawa payung. Terima kasih kalian sudah hadir ya. Pantau terus, tonton terus ya. Semoga penayangan saya pada malam ini menjadikan suatu tayangan yang membuat kalian benar-benar mendukung, menyupport ya. Apa ini komentar-komentar? Semoga Bang Ri cepat ditemukan. Ya, doa kalian yang saya mintakan. Support terus, kunjungi terus. Karena saya lihat ketika apa yang saya bicarakan dari kemarin-kemarin, bahwa saya minta tolong dengan yang namanya Jagabaya dan Bang King Marpel Pamungkas. Bawa kameramen, coba telusuri kebenaran-kebenaran itu. Saya lihat benar mereka berangkat membawa kameramen berangkat Lampung. Ternyata mereka sudah benar-benar yang namanya biadab. Jadi tempat ritual sakral yang mereka lakukan di Gunung Petir itu sekarang ini sudah didirikan seperti padepokan lah, seperti yang ada di Gunung Petir. Itu di lahan Bang Ri Lampung. Berarti ketika mereka niat dan mereka menanamkan yang namanya sampai Bang Ri diracuni dengan bekakak ayam dan nasi, apa itu namanya, tumpeng apa nggak tahu saya. Dengan seenaknya Bang Ri mengunyah, menghisap, makan, tahu-tahu ngeliyeng kepalanya, mabok, pusing. Artinya racun daripada si setan merah itu masuk ke tubuh Bang Ri. Bang Ri diangkat. Si John Cowboy disuruh lari. Ya, saya sudah ketemu John Cowboy waktu itu. Makanya ketika saya naik ke Gunung Petir, memastikan penjelasan dari John Cowboy, terjadinya Bang Ri diracun. John Cowboy cerita sama saya, panjang kali lebar. Di situ jelas, saya pancing, saya siasati, bagaimana caranya supaya mereka bisa keluar. Muncullah ketika itu, saya hantam dulu si gerombolan preman-preman, sudah saya hantam, muncul gijirik, kata si Ucup Dragon tanpa ada dosa. Melihat daripada pancingan saya, akhirnya saya babat. Ucup Dragon saya tumbangkan. Habis Ucup Dragon, tamat riwayat Ucup Dragon, ya, selesai urusannya kamu Ucup Dragon. Sekarang PR saya, makanya saya malam menghadap langsung bertemu dengan Bunda Ratu Nyi Ro Kidul yang ada di pantai selatan. Kenapa saya siang? Kalau siang tuh banyak gangguan, ya, banyak penghalang. Kalau malam nggak ada, saya kameramen aja, ya, bawa penerangan secukupnya. Saya hadirkan, tapi belum sempat saya bisa temu berdialog langsung karena saya ada perjanjian. Kalau dupa saya ini belum habis, saya belum bisa ketemu atau komunikasi. Yang pasti kalian sudah lihat, menyaksikan ya, men, masih kelihatan kamera kita, masih ada, jelas, ada ya, ya hati-hati. Yang jelas saya minta doanya kalian, semoga nanti atas niat saya, atas ketulusan saya, berupaya karena Bang Ri saudara saya, karena Bang Ri panutan saya,
karena Bangre wali YouTube. Siapa tidak kenal Bangre Lampung? Ya? Orang sakti di YouTube. Ya, jadi hati-hati men, jangan kemana-mana kau. Nanti kau sambar ini nanti, sambar setan merah susah. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Cik, semoga Bunda Ratu menolong Bangre karena Bangre orang baik. Ya, sayang Bunda Ratu, Cik Raden dan kameramen. Ya, terima kasih. Yang pasti itu. Saya belum bisa pergi, sahabat. Ini saya bakar dupa ya. Kelihatan dupa kita ya. Ini dupa kita. Ada apinya kan, kelihatan men? Ya. Kalau dupa ini belum habis, saya belum bisa suruh menghadap. Karena barusan perintahnya bisa menghadap kalau dupa ini sudah habis. Begitu. Jadi sabar dulu sahabat ya. Pantau terus, ikuti terus ya. Masih kelihatan men ya? Iya. Nggak apa-apa men. Yang pasti dengan tulus niat kita, dengan apa yang kita inginkan, hanya satu. Bangre sudah bisa bersama kita lagi. Bangre bisa kumpul lagi. Baik sama kita, sama keluarga, itu yang kita harapkan. Karena Bangre bukan semata-mata dia dihancurkan oleh setan merah. Ya, jangan berbangga dulu setan merah. Kau belum ketemu aku, walaupun kau katanya punya keris Banaspati, walaupun kau punya kekuatan-kekuatan siapa namanya itu dari Gunung Petir apa gunung apa, nggak ada urusan sama saya. Jangan ke Gunung Petir, kilat petir itu kalau udah saya pegang, lihat sahabat tadi ya, pusaka itu nanti kalau saya tusukkan bukan lagi kebakar dia, melepuh keluar darah nanti si setan merah. Lihatin aja, geram saya sahabat melihat daripada insiden ketika saya lihat di tayangan channel Bangre Lampung, John Cowboy pun sampai muntah darah. Luar biasa. John Cowboy, alhamdulillah sekarang ikut mencari Bangre Lampung. Dia peduli, setia, bahwa menunjukkan ketobatan dia benar-benar tulus. Ya, itu yang benar-benar kita harapkan. Dan misi Bangre Lampung, walaupun Bangre sekarang diracuni, tapi dia sudah menunjukkan yang namanya kebaikan secara nyata. Bandit, dedengkot, bajingan, katubi, iprit, mafia, begitu tersentuh, masuk ke dalam lubuk hati John Cowboy. Hikmah dibalik semuanya itu, akhirnya John Cowboy mengikrarkan yang sebenar-benarnya dia sadar dan tobat, mau bergabung dan ikut Bangre Lampung. Apa nggak hebat? Kalau kami nggak ada yang dibanggakan, Bangre juga nggak ada membanggakan bahasanya itu. Tapi perjalanan ini jelas, nyata, jelas, real, tidak ada yang rekayasa. Jadi bukan ilusi, tapi nyata. Dengan perjalanan-perjalanan kami, setiap kalian menyaksikan tontonan demi tontonan. Ketika kami berinteraksi, berhadapan, walaupun kami ada baku hantam, tapi di situ ada hikmah yang tersembunyi. Makanya itu sahabat, kalian orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Ketika kalian simak video-video dari Cik Raden dan Bangre Lampung, jangan sebatas kalian menonton, tapi bagaimana caranya dari tontonan ini kalian kaji, pelajari, pahami. Disinilah letak kehidupan secara nyata, bukan tidak pernah dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, ketika kami berhadapan langsung, sifat-sifat manusia, tipu muslihat, adu domba, hujat, segala digunakan dengan akal pikiran supaya
orang tumbang, mereka bahagia. Itulah yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Ketika kalian menyimak, mudah-mudahan ambil sisi baiknya, ambil sisi positif, buangkan yang buruk. Kenapa? Kita bukan dakwah di masjid, kita bukan dakwah di tempat-tempat yang khusus ditentukan, tapi kita dakwah dengan perjalanan. Dengan perjalanan inilah menunjukkan secara nyata apa yang kami hadapi, apa yang kami inginkan. Bukan nggak bisa bahasanya numbangkan semua mbah-mbah yang setan merah itu diinginkan. Dari gunung mana, siapa namanya itu, yang besar tinggi itu, siapa Jakasura itu. Bukan nggak bisa, kecil sahabat, mudah sekali. Tapi kami punya tujuan. Sejahat apapun, sejelek apapun, bukan kami melihat daripada kejahatan kejelekan mereka, tapi kami ambil, siapa tahu dengan kejahatan itu masih ada yang namanya sisi kebaikan. Siapa tahu dengan kebaikan yang mereka tanamkan, bahkan lakukan, bukan semata-mata untuk selamanya. Harapan demi harapan, perjalanan demi perjalanan, semuanya itu tergantung daripada manusia itu tersendiri. Bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia bisa memberikan suatu halusinasi dengan benar-benar masuk dengan akal pikiran sehat. Men, belum habis? Masih ya? Ya, makanya saya belum bisa ngomong, saya bisa berinteraksi langsung ke Bunda Ratu karena saya punya dupa. Dupa ini belum saya habis. Kalau dupa ini sudah habis, nanti Bunda Ratu itu akan saya temukan. Saya akan berdialog langsung apa cerita dan kata beliau yang harus saya tempuh, apa yang harus saya jalankan. Itulah nanti akan sekalian tahu jawaban-jawaban itu. Pantau terus men ya. Kita lihat men. Sabar men. Lihat men ya. Masih ada men? Masih ada. Nah, jadi kalian jangan sampai lengah ya. Jangan sampai tidak nonton tayangan-tayangan apa yang Cik Raden katakan ini. Karena kita masih ada di pinggir, di pantai selatan ya. Mudah-mudahan ini ada suatu hikmah, ada suatu perjalanan yang nyata. Ketika saya datang di pantai selatan, tiba-tiba hadir salah satu sosok saya lihat, yang kalian lihat pada lab pada malam ini menjadi suatu kenyataan yang senyata-nyatanya ya. Mudah-mudahan bukan ilusi, mudah-mudahan bukan sebatas dongeng, tapi inilah suatu real yang saya tayangkan langsung di pantai selatan, di mana tempat kediaman Bunda Ratu Nyiro Kidul ya. Inilah kita sambil ngobrol, sapa-sapa, karena saya belum habis dupa saya. Masih kelihatan apinya men, masih nyala men ya? Nyala. Bentar lagi, saksikan terus, support terus, dan dukung terus. Dengan dukungan kalian, mudah-mudahan apa yang menjadi niat saya, dengan tulus malam-malam seperti ini, saya nekat menghadap Bunda Ratu, ya. Bunda Ratu Nyiro Kidul, penguasa Laut Pantai Selatan. Saya langsung menghadap ke dasar Laut Pantai Selatan, di pinggir laut sekarang, ya. Apapun bentuknya, apapun yang terjadi, demi penyelamatan bangkai. Jangankan masalah tenaga, materi, pemikiran, nyawa pun saya siap. Demi ketulusan, cinta saya, kesetiaan saya, kepedulian saya dengan bangkai Lampung. Memang saya tidak bisa ngebalasnya, tapi saya yakin dengan kebaikan-kebaikan yang bangkai lakukan, insya Allah nanti akan langsung dibalas oleh Allah, ya. Saya yakin. Begitu juga pada sahabat-sahabat. Saya nggak bisa mengucapkan atau memberikan hanya sebatas saya banyak mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap sahabat-sahabat Cik Raden yang setia mengikuti dengan perjalanan-perjalanan ketika saya berinteraksi di channel YouTube saya. Maka dari itu, jangan lupa kalian
tekan tombol loncengnya, di subscribe, karena itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Bagaimana men? Saya belum bisa terlalu dekat-dekat men. Gimana men? Aman? Bunda Ratu masih ada? Karena dupa kita belum ada izin, kata dia tadi. Kalau dupa kita sudah habis, baru kita bisa langsung berhadapan ya. Doakan sahabat ya, mudah-mudahan ini ada wasilah, mudah-mudahan ini menjadi suatu kenyataan ya. Allahu Akbar. Bantu selawat saja sahabat ya, bantu selawat. Mudah-mudahan saya dengan sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, apa yang kita menjadikan suatu keinginan yang nyata, menjadi suatu kenyataan dalam hidup. Ketika saya nanti sudah berhadapan sama setan merah, sama yang pengikut-pengikutnya yang disebut Jaka-Jaka Sura itu ya, mudah-mudahan nanti saya bisa habisi, mudah-mudahan nanti ada petunjuk ya. Assalamualaikum. 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 Dia melambaikan selendangnya sahabat ya. Masih lihat men ya? Melambaikan selendang ya. Men di sana dulu ya. Walaupun dupa kita masih segini, saya mau coba jangan ikut dulu, pantau dari jauh aja ya. Assalamualaikum. 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 Men, cukup kau pantau dari sana men. Saya mau turun, kau jangan ikut men ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Assalamualaikum. 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 Bunda, saya datang ke sini dengan menghadap saya bisa selamatkan Banggai. Saya bisa selamatkan Banggai karena kasihan, sedih, kami pilu kehilangan. Tapi Bunda, bagaimana? Mohon saya bisa membawa amanah. Mudah-mudahan ada petunjuk. Mudah-mudahan ada suatu petuah. Iya. Iya Bunda.
Iya Bunda. Alhamdulillah. Iya Bunda. Terima kasih Bunda. Iya, benar. Benar Bunda. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin. Bunda sudah memberikan suatu wejangan seperti itu. Iya Bunda, kalau memang begitu. Siap. Iya Bunda, terima kasih. Terima kasih. Allah, astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Men. Jadi karena saya maksakan tadi ke situ men, bagaimana caranya ya, saya ini harus saya taruh di sana men. Ikut men. Saya barusan dikasih juga mustika dari Bunda Ratu ya. Kelihatan men ya? Iya, iya. Men, saya tidak bisa lama-lama di sini. Kita disuruh langsung pulang ya. Karena yang jelas saya ceritakan dulu ya sebelum saya pamit, bahwa tadi Bunda Ratu sudah mengatakan sampai merinding saya badan saya. Nah, kalau bahasa kita ya, kalau bahasa gaib beda. Nah, jangan kau cemas, bilangkan kepada sahabat-sahabat Bang Rey juga, penonton-penonton pengikutnya, bahwa Bang Rey sudah saya lindungi, bahwa Bang Rey sudah saya jaga. Bang Rey tidak akan terjadi yang kalian bayangkan. Bang Rey keadaan sehat, Bang Rey selamat, insya Allah nak, katanya. Udah, gak usah lama-lama, percaya sama ibu yang jaga. Begitulah kata Bunda Ratu tadi sahabat. Saya sempat dikasih mustika, mudah-mudahan saya bisa tumbangkan kalau bisa penyakitnya ya, kalau orangnya mudah-mudahan sadar. Sehubungan saya nggak boleh lama-lama, lain kali kita sambung lagi, kita tutup live streaming pada malam ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.